Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi. Sekali lagi Mas, kalau ada fasilitas tes DNA saya mau kok ya. Engkau tak umum, tapi juga tak umum nih, nek gak tak umum nih, tapi nek yo gak tak umum nih, nek gak tak umum nih. Bayar berapa sih Mas? Cobalah cari info Mas, sampai cari info di mana dan bayar berapa. Saya ingin supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sesungguhnya nggak ada pentingnya untuk diperdebatkan. Dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi SAW tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apa tuntunan Nabi, kan malah bahaya itu. Doang banget masalah nasab ini. Iki goro-goro ini. Ustaz, kata seorang tokoh, ini enak jenenge, orang bodoh jangan bertingkah, gak usah kalian takut, ikut aja ulama. Iya, kalau ulamanya bisa diikuti ya enggak apa-apa. Ulama umumnya bisa diikuti, tapi kalau soal nasab ini enggak bisa kita mengandalkan alimnya seseorang, tapi harus alim dalam kaitan apa? Alim agama loh. Ini nasab ini kan bukan soal kealiman ilmu agama, tapi iya ilmu nasab lah. Saya profesor tapi fikih, bukan nasab, maka saya pertimbangkan hasil penelitian orang. Terus gitu ya, jadi enggak usah dian ini. Apa boleh dengan baik sangka? Enggak boleh. Apa benar banyak pemalsuan makam? Itu kan lebih dalam lagi. Apa benar banyak pemalsuan nasab? Pemalsuan makam? Iya. Berdasarkan apa yang saya tonton di video atau yang dikirimkan orang ke saya, video-video pemalsuan makam, dan makam itu kemudian setelah 1 tahun dapat 2 karung uang gitu. Ada bukti YouTube-nya. Sopos yang memalsukan terserah. Nek merasa tersinggung ya silakan aja, tapi ini memang ada, bukan yang 1 2, puluhan bahkan ratusan makam ketahuan sekarang. Masa nek wis ngene iki ya tetep begegek. Oh Mas begegek Mas. Kenapa begegek? Yang ngotot ya, kira-kira ngotot ya. Cik ngotot. Enggak salah. Kemudian semua diwalikan. Ya mohon maaf ya. Ini apa benar-benar ada memang pemalsuan makam itu ada. Minimal yang ditunjukkan kepada saya. Cuma saya memang ingin masalah ini tidak usah membuka nama lah. Saya tidak ingin menyebut nama supaya tidak menjatuhkan kredibilitas seseorang. Oh, wah kayaknya mohon dibahas masalah obat-obatan yang hampir semuanya mengandung bahan terlarang. Sudah, kemarin kan di outbound itu apa, di Tadabbur Alam itu. Oke lah, intinya begini, menurut yang dikirim video ini 90% lebih obat itu mengandung unsur babi atau narkoba, yang berarti haram. Nah, karena berobat hukumnya wajib dan obat itu termasuk media untuk menyembuhkan, dan penyembuhan itu menyangkut nyawa, maka ini boleh pakai pintu darurat. Artinya ini haram memang, kalau tahu apalagi haram, tapi karena untuk penyembuhan maka pakai pintu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Tetapi saya mengimbau sebelum ke obat, ke jamu dulu lah ya. Jamu apa Mas? Jamu kan bahasa Indonesia kan jamu juga. Ke jamu. Saya juga begitu. Saya hampir tidak pernah pakai obat. Hampir tidak pernah. Ya kalau pernah ya sedikit-sedikit. sedikit ya, sedikit saja, dan hanya obat yang rendah-rendah, yang murah-murah itu aja. Itu terpaksa. Tapi usahakan sekedar pusing, sekedar apa, itu bisa tanpa obat. Saya membuktikan dan saya merasakan. Ya nek sebenarnya kalau penjenengan kan maha santri, ya mestinya banyu putih itu diwacana Fatihah, kemudian Allahumma rabban nas, berdoa sembuh di setiap ombe beres. Mestinya ya apa gunanya penjenengan ikut KSS gak wani ngono. Ya begitu ya. Jadi oke, masalah obat boleh digunakan dalam keadaan sangat terpaksa. Itu ya. Ini sudah saya bahas kemarin, tapi oke lah, karena ditanyakan dan ini belum saya hapus, berarti masih ditanyakan di sini. Terakhir sementara pacet habaib ndai. Apa boleh seseorang itu merasa ahlul bait? Ahlul bait itu keluarga dalam. Ahlul bait itu hanya 5 itulah: Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu ahlul bait. Jangan kepedean. Jangan lalu innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait
lalu merasa ahli bait merasa berhak mendapat memberi syafaat. Omongin sopo yang berhak memberi syafaat itu adalah orang yang diizinkan Allah SWT, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Berarti mau ecek-ecek jangan merasa kepedean bisa memberi syafaat. Anda sendiri bermasalah kok. Kenapa lalu nak ngancam-ngancam, oh enggak saya beri syafaat. Waspadalah, di padang masalah hitungannya masing-masing. Tapi ini jadi ahlul bait keluarga dalam itu ya 5 ini. Dan Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mestinya ya termasuk Sayyidah Khadijah mestinya, dan istri-istri Nabi SAW. Tapi yang disebutkan oleh para ulama itu 5, khomsah itu ya 5 ini. Tapi yang jelas bukan dzurriyyah yang sampai sekian puluh tahun itu bukan ahlul bait. Kalau keturunan ya keturunan, tapi bukan ahlul bait. Jangan kepedean, jangan menyeret pemahaman Al-Quran kepada mencari keuntungan pribadi. Terlalu besar risikonya. Soal agama jangan merasa paham sendiri. Ada yang mengatakan, wong paham Quran nggak melalui iki sesat. Mbahmu. Ya aku loh mondok puluhan tahun, kemudian di Al-Azhar juga bertahun-tahun,